Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan saya Fitria Utari. Saya Irma Marlita. Saya Fani. Saya Lailatul Badriyah. Saya Isra Mentari. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah hukum dengan judul Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata. Apa itu perjanjian? Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Atau secara sederhana bisa diartikan suatu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling berjanji atau bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Asas-asas hukum perjanjian. Asas penting hukum di Indonesia yang pertama, asas kebebasan berkontak setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun. Yang kedua, asas konsensualisme. Perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, asas itikat baik. Para pihak harus bersikap jujur dan adil selama proses pembuatan hingga pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, yaitu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1230 KUH Perdata. Yang pertama ada syarat subjektif. Syarat subjektif yang pertama ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Adanya penyesuaian kehendak yang bebas dan sukarela dari para pihak. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak adalah orang yang menurut hukum cakap bertindak hukum. Misalnya, sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan atau kuratel. Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak. Yang kedua yaitu syarat objektif. Nomor satu, suatu hal tertentu atau objek. Objek perjanjian harus jelas, spesifik, atau setidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Perjanjian batal demi hukum, null and void, dianggap tidak pernah ada. Syarat yang kedua yaitu suatu sebab yang halal. Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap. Pelaksanaan dan pelanggaran perjanjian. Prestasi adalah hal yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berutang atau debitor kepada yang berpiutang atau kreditur. Bentuk-bentuk prestasi. Yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua melakukan sesuatu, dan yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Pelaksanaan dan pelanggaran perjanjian. Wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi dan atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau prestasi dengan sesuai dengan isi perjanjian. Bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan prestasi atau sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat. Yang tiga, tidak melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau cacat. Yang keempat, melaksanakan yang dilarang dalam perjanjian. Konsekuensi dari wan prestasi yang pertama biaya, pengeluaran nyata yang dikeluarkan. Yang kedua, rugi, yaitu kerugian yang diderita. Dan yang ketiga, bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian. Perikatan, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, dapat dihapus atau berakhir karena beberapa sebab utama.
yang diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Antara lain, yang pertama, pembayar atau pelaksanaan prestasi. Tujuan perjanjian telah tercapai. Kedua, pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Debitur sudah siap membayar tapi kreditur menolak. Ketiga, pembaruan utang mengganti perikatan lama dengan perikatan baru. 4. Perjumpaan utang atau kompensasi. Hutang piutang timbul balik antara dua pihak dihapus. Yang kelima, percampuran utang. Kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. 6. Pembebasan utang. Kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari kewajibannya. 7. Musnahnya barang yang terutang. Barang objek perjanjian musnah di luar kesalahan debitur. Kedelapan, pembatalan perjanjian jika tidak terpenuhi syarat subjektif. Pasal 1320 KUH Perdata. Kesembilan, berlakunya syarat batal, suatu kondisi yang disepakati untuk mengakhiri perjanjian terpenuhi. Dan yang terakhir, lewat waktu atau daluarsa, batas waktu. Memahami perlindungan hukum. Terbagi dua yaitu kerangka hukum dan mekanisme perlindungan. Dalam kerangka hukum, yang pertama itu ada konstitusi atau undang-undang dasar negara. Yang kedua itu ada statuta atau undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Yang ketiga itu ada jurisprudensi atau keputusan pengadilan yang menjadi preseden dalam mekanisme perlindungan. Yang pertama, langkah hukum, mencari keadilan melalui pengadilan. Yang kedua itu ada sistem pengaduan atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Contoh perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya itu yang pertama perjanjian jual beli. Contohnya itu dalam membeli kendaraan. Yang kedua itu perjanjian sewa menyewa. Contohnya sewa rumah. Yang ketiga perjanjian kerja. Contohnya itu kayak penandatanganan penerima kerja dengan perusahaan. Yang keempat perjanjian pinjam meminjam. Contohnya itu pinjam uang ke bank. Kelima perjanjian kerjasama. Contohnya itu seperti perjanjian kerjasama bisnis. Yang terakhir itu ada perjanjian kredit. Contohnya itu kayak kredit mobil. Sekian dari kami. kami. Dari Terima kami. kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.